Dengar namanya Abdurrahman bin Auf? Kaya tidak? Tuh, sudah salah lagi deh. Saya tanya di antum yang ikhwan. Abdurrahman bin Auf tuh kaya tidak? Tidak. Tidak. Kurang lengkap informasi sejarahnya itu. Abdurrahman bin Auf itu seorang sahabat tapi tidak kaya. Beliau itu sahabat yang kebangetan kayanya. Kaya itu baru level 1, kaya itu biasa. Level 2-nya kaya banget. Level 3-nya kebangetan kayanya. Saking kaya bangetnya Abdurrahman bin Auf, kebangetan kayanya, saya konversi nilai kekayaannya. Kalau dulu dikonversi ke sekarang, itu jumlahnya sekitar 72.000 triliun. Elon Musk itu baru turun hartanya dari 3.000 jadi 2.800. Jeff Bezos cuma 1.800. Orang paling kaya sekarang 3.000 triliun. Abdurrahman bin Auf 72.000 triliun. Kebangetan gak tuh? Utsman bin Affan itu hampir 50.000 triliun. Bahkan di antara asetnya masih ada sekarang setelah 15 abad. Anda kalau nanti umrah atau haji ke Madinah, saya doakan yang belum berangkat insya Allah berangkat ya. Tidak cukup dengan amin, nabung ya. Nabung. Nanti ke Madinah itu ada hotel. Hotelnya namanya Wakaf Utsman bin Affan. Punya hotel setelah 15 abad, orangnya nggak ada. Investasinya cuma beli sumur plus beberapa kebun. Diwakafkan karena dulu dimonopoli Yahudi. Sekarang oleh pemerintah Saudi dialihfungsikan jadi hotel. Hasilnya disimpan di tabungan atas nama Utsman bin Affan, disedekahkan untuk umat Islam seluruh dunia. Orangnya nggak ada, punya tabungan di bank Saudi. Ini orangnya ada, belum tentu punya tabungan. Gimana bisa begitu? Kebangetan nggak tuh? Kebangetan. Jadi kalau ada orang kaya, baru kaya. Ya, OKB orang kaya, baru OBK orang baru kayaknya, kaget jadinya. Ya, itu belum ada apa-apanya. Jalan-jalan pakai emas 2 kilo misalnya kan, itu belum apa-apa bu, dicek imitasi. Pakai mobil kayak yang bagus Lamborghini, dicek minjem, ya cuman endorse. Itu belum masuk levelnya, yang dulu kayak beneran. Tapi kapan itu terjadi? Ternyata setelah hijrah. Setelah hijrah. Nah yang ingin saya ceritakan, saat memilih hijrah nggak mudah. Orang Quraisy mengatakan, lihat kalimatnya, kalau engkau ingin berangkat hijrah ke tempat yang Muhammad tuju SAW, silahkan berangkat. Kami nggak akan ganggu, nggak akan persekusi, bahasa sekarangnya, nggak akan eksekusi. Cuma harta yang ada di kamu sekarang kami rampas, silahkan berangkat dengan pakaian yang melekat di badan saja. Orang Quraisy ingin menunjukkan pada masyarakat kalau hijrah itu jatuh fakir, hijrah itu terhina, hijrah itu tidak akan pernah sukses. 400 km kurang lebih harus ditempuh dari Mekah ke Yathrib, jalan kaki, jangan harap ada kendaraan seperti sekarang, belum tentu selamat. Saya tanya bapak dah, bapak kalau disampaikan pilih mana, hijrah berangkat dari sini, misal harus jalan ke Bekasi, atau tinggal di sini di Kecamatan Mandau dengan segala fasilitas yang luar biasa, mobil mewah, rumah megah, harta banyak, atau tinggalkan semua itu untuk mendapatkan hidayah Allah, pakai pakaian melekat di badan saja ke Bekasi, pilih tinggal atau berangkat? Jawabnya pelan banget, tinggal. Emang nggak mudah. Nanti kita lihat kuncinya apa. Ternyata Abdurrahman bin Auf memutuskan, saya berangkat. Nanti kita akan belajar pada kunci yang ketiga. Kalau ini ada dalam jiwa kita, dunia kecil, lewat semua. Kuncinya 3. Nanti yang ketiga itu yang akan kita ambil. Tapi yang dahsyat, istri ditanya bu, karena memang kalau masalah hijrah suami istri itu kadang-kadang juga belum tentu sama semua. Istrinya ditawari, tenang bu, maaf ya, saya ke perempuan dulu, ke akhwat. Kata orang Quraisy, kalau kamu ikut suami, pakai pakaian yang melekat di badan saja silahkan berangkat, belum tentu selamat.
Tapi kalau kamu memilih tinggal di Mekah, kami berikan semua harta suamimu, kami jamin keamananmu, dan kami berikan kesempatan pilih laki-laki manapun terbaik di Mekah ini untuk dinikahi, kami fasilitasi pernikahan ini. Ternyata istrinya memilih untuk tinggal. Ya ini belum selesai kisahnya. Nih Ansor bu, Pak Ansor, nanti saya turunkan ke program ini maksudnya. Begitu berangkat, sampailah kisah ini viral sampai ke Yathrib. Dijemputnya oleh orang paling kaya yang ada di Yathrib, yang kebun kurmanya paling banyak, asetnya paling banyak. Dijemput kemudian ditawari, karena beliau menyimpulkan, belum tahu nih, punya sesuatu dalam hatinya, belum tahu. Beliau menyimpulkan kalau orang pernah kaya, tiba-tiba jatuh fakir, maka akan kesulitan mengelola gaya dan karakternya. Karena umumnya apa yang dimiliki seperti itu gayanya. Kalau cuma sepeda, naiknya naik angkot, turunnya kan menunduk tawaduk, setelah itu sedekah. Udah punya mobil bagus, pakai jas, gayanya kan beda. Buka pintu aja udah nggak bisa. Tawarannya sederhana. Akhil karim, saudaraku yang mulia, kama qala, sami'tu annaka kunta ghaniya. Saya dengar Anda pernah kaya. Kalau pengen kaya lagi, khudh nisfa mali, ambil setengah kekayaan saya. Bukan main-main. Saya dengar Anda ditinggalkan istri dan keluarga. Kalau pengen nikah lagi, pilih perempuan paling cantik di Yathrib ini, sekalipun keluargaku, aku fasilitasi pernikahannya. Begitu ditawari, kata Abdurrahman bin Auf, jazakallahu khair, atau kama qala, semoga Allah berikan pahala kepada Anda. Kalau ada yang menawari kebaikan, sekalipun kita tidak bisa mengambilnya, minimal doakan dalam kebaikan lagi. Arini ainal aswaq, cukup tunjukkan kepadaku di mana pusat bisnisnya, di mana pasarnya. Cuman dalam 2 tahun mempraktekkan apa yang Allah kemudian bimbingkan lewat Rasulullah, berubah jadi orang terkaya nomor 3 di Yathrib. Cuma dalam 3 tahun menjadi orang terkaya nomor 1 di Yathrib, dan jadi orang paling hebat di masanya dalam hal kekayaan.